Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mariza Nurhalyani dari kelas 7B dan saya berasal dari SMPN 29 Kota Tangerang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan sehat pada kesempatan hari ini. Berdirinya saya di sini ingin berpidato, ingin menyuarakan dan juga ingin menghimbau kepada generasi penerus bangsa untuk menjadi generasi anti korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa korupsi adalah pelanggaran hak-hak asasi, hak-hak sosial, hak-hak ekonomi yang berdampak sangat buruk dan merugikan negara kita tercinta, Indonesia. Maka dari itu, korupsi tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena dampak korupsi tidak hanya berdampak pada keterlambatan pembangunan negara, tetapi juga merusak bibit-bibit generasi penerus bangsa. Teman-teman, kita adalah negara yang kaya. Kaya akan sumber daya alam, kaya akan seni dan budaya, kaya akan segala aspek. Tapi, mengapa masih banyak anak yang putus sekolah? Mengapa masih banyak orang-orang yang ekonominya kurang? Mengapa? Karena hak-hak mereka diambil oleh orang-orang yang serakah dan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan hak-hak orang lain yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Teman-teman, coba bayangkan betapa ironisnya negara Indonesia yang merupakan negara berdasarkan Pancasila justru menjadi negara yang digolongkan sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Indonesia Corruption Watch menilai hingga tahun 2018 angka kasus korupsi di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, bahkan menunjukkan tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kegiatan yang ditimbulkan. Padahal di Indonesia telah dibuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Kita generasi milenial pada tahun yang akan datang, saat hari kemerdekaan Indonesia nanti, kitalah generasi yang akan menentukan wajah Indonesia nanti. Apakah akan menjadi bangsa besar atau malah sebaliknya? Teman-teman semua, bagaimana cara kita menghentikan praktik korupsi di negeri ini? Pertama, korupsi harus diberantas dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, korupsi diberantas dengan mencerminkan sumber daya manusia yang bermoral dan bermartabat. Because the duty of youth is to challenge corruption with brave, honest, and powerful. Karena kita sebagai generasi muda adalah menentang korupsi dengan berani, jujur, dan hebat. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan generasi muda penerus bangsa menghimbau kepada generasi muda untuk mengatakan tidak pada korupsi. Kita sebagai generasi muda harus menghentikan paradigma maju tak gentar membela yang bayar. Apalagi generasi milenial saat ini tengah mendapatkan kepercayaan. Buktinya adalah dengan dipilihnya staf khusus presiden yang terdiri dari kaum milenial. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Semoga nanti ada staf khusus presiden yang membidangi masalah korupsi, yang mampu berpikir out of the box dan mampu menciptakan inovasi-inovasi guna mencegah terjadinya korupsi. Indonesia tidak boleh kalah dengan negara Singapura yang menjadi peringkat pertama negara tidak korupsi di Asia Tenggara ini. Teman-teman, demikianlah pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para panitia lomba pidato. Dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.